Oke, selamat sore, sahabat bola.com. Sore ya Pak Budi ya? Senja. 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 Kembali lagi di program Bola Break. Kali ini saya Yusuf Satria kembali bersama jurnalis senior bola.com, Pak Budi. Salaman dulu. Salaman dulu. Ini salam apa nih? Salam sedih ya? Enggak juga sih. Gembira. Kita akan membahas langsung aja Pak Budi ya. Kita akan membahas tentang bukan kasus ya Pak. Berita pemecatan Erik ten Hag yang baru saja diumumkan oleh MU tadi pagi ya. Iya. Tadi pagi. Langsung saja Pak Budi dari saya. Is the bad news or good news? Erik ten Hag dipecat oleh Manchester United. Harus menghela nafas dulu nih harus kayaknya. Kalau nggak menghela nafas tuh kayaknya ada sesuatu yang berkurang. Kalau buat kita ya, bad news is a good news tentu saja kan. Tapi kalau buat pendukung Manchester United, saya pikir juga sama. Bad news is good news juga. Jadi Erik ten Hag ini kan pemecatan Erik ten Hag ini kan sebenarnya good news is good news untuk fans Manchester United gitu. Jadi kalau kita pikir ya, kalau saya pikir dari awal musim ini sebenarnya itu ada sesuatu yang salah dengan Erik ten Hag ketika mereka juga melalui pramusim di Amerika Serikat seperti itu. Sebenarnya sinyal untuk ketidakberhasilan atau kegagalan lagi Erik ten Hag setelah musim lalu hanya di peringkat 8 itu bisa terlihat lagi gitu. Jadi dan puncaknya adalah kemarin kan sebenarnya. Puncaknya adalah kemarin Lawan West Ham ya. Lawan West Ham, tim yang ingat kita dari awal musim pernah berdiskusi bahwa West Ham ini salah satu kandidat untuk underdog, kuda hitam gitu kan, dan itu memang luar biasa. Dan kita bisa membuktikan bahwa memang MU seperti bingung mainnya seperti apa, dan sangat cocok sih memang kalau misalnya Erik ten Hag harus mengakhiri perjalanan dia di Manchester United. Tapi kalau secara pribadi ya, saya secara pribadi itu lebih kepada telat. Gitu. Telat memecat ten Hag. Telat 3 bulan. Ya, telat memecat Erik ten Hag tentunya ya. Jadi kalau dari hitung-hitungan, padahal baru 11 pertandingan ya? Baru berapa pertandingan? 9 pertandingan. 9 dengan yang ini ya. Tapi udah termasuk telat itu. 13 dengan Europa League. Ya, 13 dengan Europa. Jadi kalau menurut saya sangat telat sih, sangat telat. Jadi kalau saya jadi pemilik, ini berandai-andai ya. Kalau saya jadi pemiliknya MU, ketika MU kalah lawan Liverpool aja. Oke. 0-3 di Old Trafford, yang menurut saya juga sangat memalukan gitu kan. Itu harusnya sudah mulai melakukan evaluasi gitu. Oke lah, minggu depannya dia menang lawan Southampton gitu, sebuah kebangkitan. Tapi melawan Southampton kan kebangkitan yang sangat semu. Dan itu terjadi lagi ketika dia kalah sama Tottenham dengan skor yang sama dengan yang dirasakan kalah lawan Liverpool. Jadi ketika kalah lawan Liverpool dan Tottenham, seharusnya itu sudah menjadi sinyal buruk buat manajemen MU bahwa kalau misalnya kita terus meneruskan Erik ten Hag, kita akan babak belur nih musim ini. Tapi ternyata itu nggak dilakukan, dan saya pikir walaupun sekarang adalah tindakan yang sangat tepat, memecat Erik ten Hag dengan kompensasi yang luar biasa 16 juta US dollar, ya. Itu menjadi sebuah catatan yang sangat muram sih, telat gitu. Jadi seandainya ketika ten Hag itu dipecat setelah MU kalah lawan Tottenham atau enggak setelah seri minimal lawan Twente kemarin gitu kan di Europa League, itu damage-nya nggak akan seperti sekarang gitu. Karena ingat loh ya, yang ngantri untuk menjadi pelatih MU itu kan sebenarnya banyak banget yang luar biasa. Makanya keputusan untuk memecat Erik ten Hag itu menjadi a good news ya. Sekarang kesimpulannya adalah a good news untuk seluruh fans Manchester United gitu, walaupun pasti ada 5 atau 10% yang tetap tidak setuju, karena usianya baru 1 musim, kemudian baru 9 pertandingan dan 13 pertandingan dengan Europa League dan 14 dengan Community Shield. Jadi artinya awalnya Erik ten Hag dipercaya untuk mengubah gitu kan musim inilah dibandingkan musim lalu. Masih diberi kesempatan nih. Ternyata kesempatan itu buyar, dan Erik ten Hag sendiri yang menyatakan bahwa ya udah, dia harus legowo kalau orang Jawa bilang kan, harus nerimo apa adanya, dan harus rela bahwa dinasti dia sudah selesai. Berarti good news ya Pak Budi ya? Good news. Kesimpulannya adalah good news untuk fans MU dan bad news untuk lawan-lawan MU sebenarnya. Karena seharusnya MU musim ini adalah makanan empuk sih, dalam tanda kutip ya, makanan empuk ketika berhadapan dengan MU gitu. Ya, sebenarnya saya juga fans MU.
Dan saya melihat ini merupakan sebuah good news pencatatan Erik ten Hag oleh MU. Dan ini juga sama ketika Sky Sport mewawancarai beberapa fans MU di Old Trafford. Tadi barusan saya nonton sekitar 8-10 orang bilang kalau pemencatan Erik ten Hag adalah hal yang tepat dilakukan oleh MU. Artinya it's a good news karena fans juga merasakan bahwa Erik ten Hag ini tidak memberikan kemajuan apa-apa bagi MU setelah Ralf Rangnick, Pak Budi. Walaupun memberikan satu gelar Piala FA kemarin. FA, ya. Tapi gini ya, itu oke fans gitu ya, pendapatnya fans seperti itu. Tapi kalau menurut saya mengamati dari sejak dia datang ke sini, manajemen MU kan sebenarnya berharap bahwa Erik ten Hag ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda selepas Alex Ferguson mundur lah ya. Mulai dari David Moyes, kemudian ada Louis van Gaal, kemudian ada Mourinho, ada Solskjaer, kemudian sampai Rangnick gitu kan. Jadi seharusnya manajemen MU itu berharap bahwa Erik ten Hag bisa memberikan sesuatu yang sangat berbeda gitu kan. Karena memang modal Erik ten Hag ini luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi oke lah dia cuma berkompetisi di Liga Belanda lah, Eredivisie gitu kan. Tapi bersama Ajax itu luar biasa dia gitu. Jadi di musim terakhir ketika menjadi juara bersama Ajax 2021-2022 sebelum dia pindah ke Old Trafford, ten Hag ini menunjukkan bahwa dia adalah tipikal pelatih yang memang permainannya luar biasa. Secara tim di Ajax, ini kita bisa di Ajax ya, bukan di MU gitu. Kalau di MU mah 180 derajat gitu. Jadi kalau pas ketika mereka di Ajax, Erik ten Hag luar biasa dominan gitu bersama Ajax gitu. Jadi tapi dia punya pemain yang memang nyetel dengan dia. Gitu kan, di depan ada Dusan Tadic, kemudian ada Anthony juga. Kemudian ada namanya Mohamed Kudus yang sekarang di West Ham. Kemudian ada lagi Daley Blind, ada Davy Klaassen, kemudian ada Julian Timber yang sekarang di Arsenal. Ada kiper juga yang sekarang di MU Andre Onana, ada backnya juga Lisandro Martinez. Jadi ada sang juara dunia Nicolas Tagliafico misalnya. Jadi ketika Ten Hag pindah ke MU, harapan fans MU dan manajemen adalah membawa kesuksesan Ajax ke MU. Itulah kenapa hampir semua pemain kesayangannya Ten Hag di Ajax dipindah ke MU. Iya kan? Dengan harga yang menurut saya kurang paling mahal Anthony masuk akal ya. Untuk Anthony pemain yang waktu itu masih berusia sangat belia, dihargai sangat mahal, kemudian Lisandro Martinez, kemudian Onana, kemudian ada Mazraoui, jangan lupa ya ada Mazraoui juga. Baru ya. Jadi maksud hati manajemen MU sebenarnya bagus gitu. Mereka berharap Ten Hag datang, kemudian mengcopy paste kesuksesan mereka ke Ajax, dari Ajax ke MU. Tapi MU lupa, manajemen MU lupa bahwa Inggris itu beda dong dengan Eredivisie gitu kan. Tidak hanya teknik gitu, teknik nggak terlalu diperlukan sekali gitu ya. Yang penting intelijensi dengan fisik kalau di Inggris kan mainnya kayak gitu. Nah Ajax beda gitu. Ajax sangat individu. Kalau kita ngelihat highlights tentang Ajax, permainan Ajax, mereka sangat individu gitu. Mohamed Kudus begitu bagus, Anthony juga meliuk-liuk, Dusan Tadic begitu luar biasa dengan posisinya sebagai nomor 10 dan nomor 9 kadang. Jadi Onana juga luar biasa. Jadi harapan awalnya tuh oke, tapi sayang Ten Hag hanya bisa menempelkan harapan palsu gitu. Ten Hag lupa kalau Liga Inggris ini sebenarnya tidak hanya teknis yang dipikirkan, tapi ada pressure fans yang luar biasa, Pak Budi. Yang tidak dimiliki oleh liga-liga Eropa lainnya. Ya, dan karakter Ajax waktu di Belanda kan dia superior ya. Kita kan di Belanda kan cuma mengenal Ajax, kemudian PSV Eindhoven, Feyenoord, kemudian ada sekarang ada Twente lah ya. Jadi sementara tim lain nggak ada. Sama ketika kita bicara tentang Spanyol, pasti yang di kepala oleh orang awam umum adalah Barcelona, Real Madrid, paling pol ada Atletico Madrid gitu. Sementara sebenarnya ada kekuatan yang lain kan, Sevilla lah segala macam gitu. Jadi Jerman juga sama, ada Bayern Munchen sama Dortmund. Jadi berbekal itu saja nggak cukup gitu. Dan untuk seorang Ten Hag bisa mengelola MU dan itu luar biasa. Walaupun asisten pelatihnya juga menurut saya sudah berkualitas ya, tapi tetap nggak bisa gitu karena di sana ada Ruud van Nistelrooy, ada Andreas Groxen gitu. Jadi sayang itu nggak bisa dimaksimalkan dengan baik karena itu tadi lupa bahwa Inggris itu beda, Bung, tidak sama pressure-nya 2 kali 3 kali lipat dari divisi, Pak Budi. Belum lagi media yang luar biasa kan. Medianya mulutnya itu
bikin sakit hati, belum lagi netizennya. Kita berkaca kepada pertemuan terakhir lawan West Ham United. Saya menonton 30 menit Setelah itu babak tidur. pertama. Setelah itu Selanjutnya tidur. tidur. Kesimpulan saya ialah Erik ten Hag ini seperti tidak mengerjakan PR-nya selama beberapa pertandingan atau mungkin 2 musim terakhir, yaitu di lini depan, Pak Budi. Itu kelihatan banget kemarin lawan West Ham, kita lihat sendiri berapa peluang emas MU gagal berbuah gol. Bahkan ada peluang emas Dalot ya, Diego Dalot di depan gawang tinggal memasukkan bola ke gawang gitu kan, tapi bola tidak mengenai sasaran. Terus juga udah memasukkan Højlund, Zirkzee, tapi nihil juga. Artinya menurut saya pantasnya Erik ten Hag ini dipecat oleh MU karena dia tidak mengerjakan PR-nya di lini depan. Mungkin dia sudah mengerjakan PR-nya di lini belakang dan lini tengah, tapi tidak dengan lini depan. Pak Budi kira-kira setuju nggak dengan itu? 50% setuju ya. Karena penyakit utama oke lah ya, produktivitas memang ya. Untuk selevel MU, strikernya baru nyetak satu gol kan sangat memalukan sampai pertandingan. Kayak ini aja, kayak klub di liga mana gitu yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi memang pekerjaan yang luar biasa ada di lini depan ya. Kita padahal di sana dia harus sudah berinvestasi dengan luar biasa gitu kan. Dengan membeli Højlund, membeli Zirkzee, kemudian mendatangkan beberapa gelandang gitu kan. Tapi nyatanya memang nggak bisa. Nah, persoalan finishing touch memang menjadi yang besar ya. Tapi serangkaian itu sebenarnya itu kan kalau tim kan sebuah permainan, serangkaian gitu kan, sebuah build up lah dan segala macam, ada istilah seperti itu. Nah, kendala yang paling besar sebenarnya ketika MU membangun serangan itu. Jadi kalau kita lihat di awal musim gitu kan, itu selalu berawal dari kalau nggak Anthony Rashford gitu. Jadi tidak ada variasi dan itu sangat dibaca ketika kita lihat ya, ketika melawan Liverpool, kemudian melawan Tottenham, kemudian melawan Brentford gitu, kemudian yang terakhir melawan West Ham. Betapa dalam tanda kutip ya tidak efisiennya permainan dari Manchester United. Jadi oke lah lini depan mati gitu kan, tapi kan seharusnya yang bekerja adalah lini belakang, lini tengahnya gitu kan. Dan seharusnya kalau MU punya banyak pemain yang seharusnya berpotensi ya, bukan bintang sih menurut saya, tapi berpotensi lah, itu harusnya punya cara untuk melepaskan deadlock gitu. Tapi ternyata tidak. West Ham hanya salah satu cara aja, hanya salah satu kenyataan aja bahwa lini tengah dan lini depannya MU itu seolah-olah tidak ada kreasinya sama sekali, dan benar finishingnya jauh dari kata opportunity seorang striker ataupun pemain lain. Nah, ini bedanya, saya jadi ingat. Bedanya ketika Ten Hag memegang Ajax atau mungkin Utrecht dulu ya, dengan MU sekarang. Kalau dulu di Ajax katakanlah, hampir semua pemain itu punya kemampuan untuk mencetak gol. Mereka dibekali dengan yang luar biasa gitu. Mazraoui lah, kemudian Anthony, kemudian sampai Dusan Tadic, sampai Mohamed Kudus gitu, sampai Ryan Gravenberch gitu, punya kemampuan mencetak gol. Nah, di MU sepertinya dia bingung. Nah, ketika promusim lalu, saya masih ingat banget, ada banyak beredar di video dan berita, ketika promusim di US, Ruud van Nistelrooy yang dikasih tanggung jawab untuk ngedrill istilahnya, itu lupa build up-nya gitu. Jadi, kalau di beberapa yang beredar, hanya menekankan di depan gawang aja. Padahal kalau striker kan, oke lah, nomor 9 emang tugasnya di depan gawang gitu kan, Højlund atau Zirkzee gitu. Tapi kan kalau misalnya udah deadlock, harusnya dia punya senjata yang lain dong. Bisa lari, iya kan? Bisa lari atau enggak bisa flashing dan segala macam yang memang di bawah tekanan, bukan bebas karena latihan gitu kan. Tapi di bawah, dan itu tidak terlihat ketika musim inilah terutama. Dan ya sekali lagi itu terbukti dengan hanya 1 gol Højlund, hanya 1 gol Zirkzee, Anthony cuma 2 gitu. Tapi si target nomor 9 ini hanya 1 gol, itu kan sangat di bawah standar sebuah klub sebesar MU ya. Kita nggak perlu membandingkan dengan Sir Alex Ferguson, tapi ketika David Moyes misalnya menggantikan Ferguson, itu dia masih bisa lah masih target nomor 9-nya. Oke, Louis van Gaal juga sama, bahkan seorang Angel Di Maria juga bisa cukup produktif. Kemudian
sampai dengan Ralf Rangnicknya gitu. Padahal sebenarnya pemain yang didatangkan sama Erik ten Hag ini sejak musim pertama dia melatih MU, menurut saya sih tidak jelek-jelek amat sih ya. Dan hampir mirip pemain yang dilatih dia di Ajax kan. Iya. Catatan saya dia sudah mendatangkan 21 pemain, 5 diantaranya adalah striker atau pemain penyerang. Dan nggak ada yang gacor gitu ibaratnya kan. Iya. Jadi ini sudah menjadi bukti yang kuat kalau manajemen udah pantas memecat Erik ten Hag. Total berapa itu belanjanya? Lebih dari 300-200 ya? Anthony aja tuh 1,2 apa 1,3 Iya, triliun rupiah gitu. Dan sampai sekarang kontribusi Anthony bisa dilihat sendiri kan. Iya. Hanya jadi bahan bulian aja. Holland juga sama kan. Anthony lebih mengebohkan ketika dia melakukan kejahatan terhadap seorang wanita ya daripada Sempat juga meminjam prestasinya di Weghorst Pak Budi ya. West Weghorst. West betul. Weghorst gitu. Dan nggak ada hasil juga sama sekali. Artinya apakah pemain yang dipilih Erik ten Hag ini ternyata tidak cocok dengan MU atau pemain ini yang sebenarnya jelek mainnya? Ya. Balik lagi ke pasal 1 tadi, Ten Hag sepertinya kaget gitu. Jadi dia nggak bisa ngebayangin bahwa skema yang ada di Ajax itu akan bisa dengan mudah diadopsi ke Manchester United gitu. Ya. Jadi sepertinya Ten Hag harus belajar sama Arne Slot gitu. Jadi ketika dia Walaupun baru di Liga Inggris ya? baru ya, tapi dia benar-benar belajar. Karena kalau Slot itu ceritanya kan, maaf loh ya, bukan judi slot, tapi emang panggilannya Slot. Nanti dikiranya Kalau itu dilarang ya, merek slot lagi. Jadi Arne ini dia kalau setahu saya kalau cerita di Daily Telegraph gitu, Slot itu sebelum menerima tawaran si Merah, dia udah mempelajari dulu apa karakter yang paling bukan Liverpoolnya yang dipelajari, tapi musuh-musuhnya gitu. Jadi musuh-musuhnya Liverpool yang besar-besar, MU, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City, dia pelajari benar gitu. Dia pelajari benar bagaimana caranya mengadopsi sebuah pemain. Itulah kenapa salah satu alasan si Slot ini nggak terlalu banyak belanja di Liverpool. Oh, oke. Ya, itu ada alasan sebenarnya di balik itu. Jadi ada di Telegraph cerita itu. Jadi ketika dia, ini sama kasusnya kayak Pep Guardiola zaman dulu. Ketika dia memutuskan pensiun, kemudian dia tinggal di Amerika, tiba-tiba dia menerima tawaran untuk ada di Bayern Munchen, kemudian di Manchester. Dia pelajari dulu, bukan timnya, tapi lawannya, musuhnya gitu. Jadi apa yang harus saya bawa ke situ, udah saya pelajari gitu, nggak cuma bahasa. Dan itu sangat terbukti berhasil. Nggak hanya Pep ya, tapi kita bicara tentang yang dari Belanda yang Slot ini. Jadi itu yang Ten Hag sepertinya lupa ketika dia dalam tanda kutip memaksakan diri untuk membeli atau ngambil pemain-pemain yang pertama memang kesayangan dia di Ajax, yang kedua memang sepertinya lagi tune in, tapi dia lupa bahwa satu tim itu kan harus punya chemistry dan segala macam. Contohnya Ziggy lah, bagaimana dia luar biasanya di Bolonya, tapi di sini nggak bisa gitu. Holland juga keberatan rambut kayaknya harus dipotong memang ya. Dipotong. Jadi kayak Didier Drogba kan begitu rambut keritingnya keritingnya ini gitu ya. dilatih Mourinho. Fellaini betul, Marwan Fellaini juga sama. Jadi Ten Hag memang ada kesalahan-kesalahan struktural sih kalau bahasa ininya. Jadi dia lupa bahwa ini Inggris, Bung. Jadi dia nggak sama gitu. Padahal kalau lagi-lagi kita lihat awalnya itu sebenarnya sangat menjanjikan. Bagus lah gitu, menjanjikan dengan pemain yang oke, kemudian sepertinya di pramusim juga bagus, tapi begitu di tengah jalan ternyata enggak. Dan musim lalu sebenarnya udah sinyal prestasi terburuk untuk seorang manajer Manchester United. Sejak saya mengenal Manchester United juga sama gitu, kita nggak boleh membandingkan dengan Sir Alex lah. Ya. Kalau zamannya saya kan Sir Alex udah tutup mata kan, wasit aja takut sama Sir Alex gitu kan, apalagi pelatih atau pemain gitu. Hanya beberapa pelatih yang berani konfrontasi sama Sir Alex. Sementara di sini kan enggak. Sekarang eranya udah beda dan Ten Hag lupa bahwa ini Inggris nih, nggak bisa disamain dengan apa yang ku bawa dari Ajax gitu. Dan itu terlihat banget sih, nelangsa itu ya kekalahan lawan Liverpool gitu. Itu tamparan yang tidak bisa dimaafkan dalam tanda kutip bagi seorang fans Manchester United. Ngomong-ngomong soal pendahulu Erik ten Hag, saya punya catatan Pak Budi setelah Sir Alex Ferguson. Statistik Erik ten Hag ini di bawah Mourinho dan Solskjaer, ya kan? Artinya sebelumnya kita mengenal ada Louis van Gaal, Ralf Rangnick, Mourinho, Solskjaer, Erik ten Hag, sempat juga dilatih sama interim Ryan Giggs dan
Michael Carrick. Nah, artinya setuju nggak Pak Budi kalau Erik ten Hag ini tidak lebih baik dari Mourinho atau Solskjaer kalau dilihat dari statistik? Ya, kalau itu jelas ya. Statistik yang bersama saya baca juga di ada satu apa namanya situs atau analytics namanya Blue Elo namanya. Dan itu kemarin dijabarkan dengan sangat bagus oleh New York Times. Jadi apa namanya Erik ten Hag itu memang terburuk dalam segala hal. Mulai dari pick pemain, pemilihan pemain, kemudian kebijakan transfer. Berarti dibanding list yang tadi dia menempati posisi terbawah posisi nih. paling bawah. Di bawah Iya. Bahkan di Solskjaer bawah dan Rangnick sekali. ad interim, Ryan Giggs juga gitu. Bahkan di bawah Ryan Giggs. Jadi pola Ini bakal menjadi sebuah perdebatan bagi fans MU garis ten Hag nih Pak Budi. Iya. Bukan fans MU garis merah ya, bukan garis keras tapi ini. Tapi kita bisa lihat ada analisnya di New York Times. Silakan mungkin buat sahabat bola.com yang mau melihat secara utuh analisis itu. Bahkan dari seorang ad interim Michael Carrick atau Ryan Giggs yang hanya dapat beberapa pertandingan terakhir ketika Rangnick itu. Jadi sangat memprihatinkan banget gitu. Jadi seseorang yang mungkin keberatan jenggot kali ya. Jadi seseorang yang diharapkan tidak memberikan seseorang yang diharapkan memberikan sesuatu yang bagus, tapi ternyata enggak gitu. Dan saya jadi ingat dulu setelah Sir Alex Ferguson mundur itu ada kandidat yang sangat kuat. Jadi namanya Martin O'Neill. Jadi kebiasaan manajemen MU itu setelah eranya Sir Alex adalah mengambil pemain dan pelatih atau pelatih lah ya, kita fokus di pelatih itu yang sedang hype gitu. Ini juga sama nih nanti nih mengambil siapa gitu. Jadi tapi tidak melihat potensi. Nah sementara Sir Alex dulu pernah bilang bahwa pengganti yang cocok buat dia adalah saat itu ya 2013 adalah satu Mourinho, yang kedua adalah namanya Martin O'Neill. Mourinho waktu itu udah nggak bisa, Martin O'Neill sebenarnya bisa. Jadi Martin O'Neill ini pelatih yang besar, yang bisa membesarkan Aston Villa. Waktu itu sangat luar biasa. Bahkan dia digadang-gadang menjadi kekuatan walaupun dia orang seberang ya, bukan orang Inggris, tapi dia diharapkan tadinya untuk memegang timnas Inggris. Jadi Martin O'Neill luar biasa, besar bersama Aston Villa dan sudah mau masuk ke Sir Alex gitu. Ke Manchester United. Tapi waktu itu pemilik Manchester United nggak mau. Gitu. Jadi pemegang saham yang baru waktu itu keluarga yang sekarang lah ya, Glazer itu nggak mau. Jadi mereka lebih memilih pelatih yang memang sedang in waktu David itu, David Moyes. Dan hasilnya wassalam gitu kan, tidak ada sama sekali yang bisa dibanggakan. Sejak itu sama juga, seolah-olah manajemen MU itu yang penting pelatihnya terkenal dan sempat bikin heboh. Louis van Gaal juga sama. Hebat. Padahal kurang ngeri apa tuh Louis van Gaal Pak Budi ya? Iya, hebat di Piala Dunia kan di 2014 gitu. Jadi membawa Belanda menjadi peringkat ketiga. Jadi tapi itu tadi dia lupa bahwa pelatih yang terkenal, pelatih yang lagi hype belum tentu memegang perjalanan Liga Inggris yang begitu keras. Ingat ya, Inggris itu salah satu liga yang kompetisi domestiknya itu sangat padat. Bayangin ya, mulai dari Community Shield, kemudian ada Liga Inggris, kemudian ada Piala FA, kemudian ada Carabao Cup atau League Cup itu, ya kan? Kemudian kalau misalnya yang berkompetisi di Eropa tambah satu lagi. Ada 5 yang harus dijalani secara bersamaan, 5 turnamen, 5 kompetisi dalam satu musim yang harus dijalankan secara bersama-sama oleh sebuah klub sebesar MU lah ya, kalau kita bicara tentang MU. Jadi Ten Hag ini menjadi untuk kesekian kalinya ketika MU kalau buat saya sih tidak melihat dia secara potensi, tapi melihat dia secara hype-nya aja gitu. Dan ini berbeda dengan yang pesaing yang lain. Contohnya Arsenal lah. Siapa sangka Arteta jadi pelatih di sana kan? Ya. Kirain Arteta akan tetap nempel di Pep Guardiola. Ternyata Arsenal dengan berani ngambil dia. Liverpool ngambil slot gitu. Jadi saya pikir kesalahan demi kesalahan ini yang harus kita nggak tahu ya suara kita sampai ke sana apa enggak. Tapi kalau buat saya pribadi pelatih itu nggak harus yang lagi hype gitu. Tapi lihatlah potensi ketika dia menangani sebuah tim secara keseluruhan. Gitu. Saya setuju. Berarti kita hampir sama nih kesimpulannya Pak Budi ya. It's a good news Ten Hag dipecat sama Manchester United. Ya, sepakat dulu dong. Betul. Kali ini kita sepakat ya. Oke, Pak Budi, kita tinggalkan Ten Hag yang sudah dipecat sama Manchester United. Kita
ngelihat ke depannya. Ntar dulu, ini salaman doang. Hah? Nggak ada Nggak ada isinya. apa? Kosong-kosong doang. Nanti di belakang isinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa pengganti Erik ten Hag yang tepat? Sekarang ialah Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih interim. Dan dia juga berpengalaman menjadi striker mematikan di MU di era 2000-an awal, Pak Budi ya. MU juga punya tradisi yang bagus ketika dilatih sama pelatih interim. Iya. Nah, menurut Pak Budi, Ruud van Nistelrooy ini gimana nih? Tepat Kalau nggak sih? Ruud van Nistelrooy, Ruce ya, panggilannya dulu. Sorry, potong. 2 match berikutnya bakal menghadapi Leicester dan sama Chelsea. Ya. Kalau berkaca dengan tadi ya, sepakat lah kalau at interim itu, karena saya setuju supaya jangan ada pelatih baru dulu, paling nggak sampai Natal lah, Boxing Day gitu. Jadi Ruud ini dia adalah orang yang sebenarnya sejak awal menangani MU, karena dia diambil dari dia kan pengalamannya luar biasa ya, setelah dari Akamsi ya, anak kampung sininya di Old Trafford, dia kan menjadi di PSV, kemudian 2 kali menjadi asisten pelatih timnas gitu kan, jadi pelatihnya asistennya Ronald Koeman sama asistennya Gus Hiddink. Ya. Jadi kemudian dia terakhir menangani yang nggak jelek-jelek amat sebenarnya itu di Eredivisie gitu. Jadi dia juga tipikal orang yang mudah sangat-sangat belajar kan, karena dia belajar kepelatihan awalnya di Real Madrid. Jadi dia menjadi pemain juga, dia juga menjadi seorang pelatih ya. Jadi belajar jadi pelatih. Jadi makanya lisensinya cepat muncul kan ketika dia untuk menangani tim junior di Eredivisie. Jadi Ruce ini orang yang memang tipikalnya ngedrill kalau dari awal, seperti tadi saya bilang bahwa di pramusim sebenarnya MU itu dipegang sama dia gitu, dipegang sama Ruud dari build up. Jadi kalau baca-baca di beberapa buku tentang metode kepelatihan di MU, seorang pelatih kepala kan biasanya hanya 1 hari sebelum pertandingan itu akan megang tim gitu. Sementara di hari-hari day by day-nya itu asisten pelatih gitu. Nah, Ruud ini yang berkuasa gitu. Jadi dia kan dikontrak 2 tahun. Sayang sih sebenarnya cuma dikontrak 2 tahun ya di MU itu. Jadi 2026 dia udah selesai. Jadi Ruud ini tipikal orang yang memang sangat dalam tanda kutip sangat kejam ya. Kita tahu kan Ruud itu tipikal nomor 9 yang udah lengkap lah. Lari, sprint oke, lari oke, body balance-nya bagus, badannya gede. Jadi kita mengingatkan itu ke macam Didier Drogba lah ya, Didier Drogba. Jadi hal itu yang coba ditransform ke MU. Tapi kan memang di tangan Ten Hag entah kenapa rumus itu nggak berhasil gitu. Jadi dia pernah punya buku nih namanya kalau nggak salah Beyond Goal atau apa gitu. Judulnya Beyond Goal. Ada di situs situs online gitu. Situs online internasional. Di Beyond Goal itu dia bercerita menjadi seorang striker sebenarnya bukan impianku, tapi menjadi seorang pencetak gol untuk memenangkan tim adalah tujuanku. Jadi striker itu buat dia hanya nempel aja. Oh, aku ada di depan mencetak gol, ya itu striker gitu. Tapi kalau mencetak gol kemudian bikin menang tim adalah tujuan dia, tujuan sebuah permainan gitu. Jadi itulah yang membuat harga dia sebenarnya mahal sih. Jadi kalau kita lihat zaman dulu ketika era awal 2000-an di MU, dia langsung nyetel gitu. Hanya 1 musim ketika dia hanya mencetak 6 gol di Liga Inggris, 6 atau 7 gitu. Itu pun gara-gara ada Wayne Rooney yang udah masuk. Jadi karena dia kan bermain dengan Cristiano Ronaldo, awal-awal Cristiano Ronaldo ya, kemudian ada Wayne Rooney ketika dia kalah, kemudian di situ ada Diego Forlan juga waktu itu. Yeah. Jadi dia tahu benar Old Trafford itu kayak apa, MU kayak apa darahnya. Tapi sekarang ketika dia balik ke sini, dia memang agak gagal ya kalau melihat dari permainan sejak pramusim sampai pekan ke-9 kemarin lawan West Ham. Tapi so far tradisi itulah yang mungkin kalau Ruud dikasih Ruud van Nistelrooy. Jadi keinget ya Ruud Sahanaya 80-an juga tuh. Iya, basket itu. Suaminya basket sama aku dulu. Jadi ketika Ruud dikasih kesempatan secara penuh, siapa tahu dia bisa memaksimalkan potensinya gitu. Jadi siapa tahu dia bisa mengeluarkan
skema-skema yang ada di imajinasi dia gitu. Terutama menajamkan si nomor 9-nya MU yang bapuk luar biasa ini gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau menurut saya nggak masalah Ruth. Paling nggak sampai Boxing Day aja. Sampai Boxing Day. Boxing Day karena nggak banyak pelatih. Artinya sampai akhir tahun Bu dia. Sampai akhir tahun lah. Sebelum akhir tahun. Boxing Day paling nggak punya pelatih lah. Karena bagaimanapun kalau cuma ad interim dia pasti akan terbatas ya ininya. Sebenarnya agak kangen juga lihat MU itu punya striker yang tajam gitu Pak Budi ya. Kalau bisa dibilang setelah eranya Wayne Rooney atau Robin van Persie, sampai sekarang tuh nggak ada lagi striker MU yang benar-benar bisa diandalkan. Tadi tujuannya ialah mencetak gol dan kemenangan. Iya betul. Dan diharapkan dengan adanya Ruud van Nistelrooy ini yang darahnya sudah darah striker ya, bisa menelurkan ke siapa sekarang ya? Zigze. Apapun itu ya. Siapapun itulah ya. Gitu kan. Højlund gitu. Iya. Yang sekarang tampaknya ompong Pak Budi ya, kalau bisa dibilang. Nggak ompong. Apa? Emang nggak punya gigi. Beda lagi ya. Beda lagi. Ompong kan pernah punya gigi. Kalau dia nggak dari bayi nongol di MU, nggak tumbuh-tumbuh itu gigi, jadi nggak pernah menggigit gitu. Dia cuma ngemut doang. Ngemut kan bisa dilepain lagi. Artinya dia nggak bisa mencetak gol. Jadi susah juga gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya Pak Budi. Siapapun pengganti Erik ten Hag ini nantinya, atau misalkan katakanlah Ruud van Nistelrooy gagal, kan sebagai ad interim, artinya kan MU harus mencari pelatih yang sudah punya nama atau yang lebih berpengalaman dari Ruud van Nistelrooy. Menurut saya agak sulit sih sebenarnya karena sepertinya trofi Liga Inggris ini menjadi harga mati bagi fans MU. Nggak cuma NKRI ya? Mourinho mengasih gelar Liga Eropa, ya kan? Erik ten Hag sebenarnya punya gelar kan, Piala FA dan Piala Liga Inggris Pak Budi ya. Carabao. Tapi masih belum puas tampaknya fans MU ini karena udah lebih dari 12 tahun, ya MU itu tidak pernah meraih gelar utama di Liga Inggris. Kasian apalagi Liga Champions. Kasihan dulu gitu ya. ya. Artinya mungkin pelatih yang dikatakan tepat sebagai suksesor Sir Alex Ferguson ialah pelatih yang bisa memberikan gelar Liga Inggris bagi MU. Itu juga Pak Budi. Ya. Apa ya? Ini kutukan bukan sih sebenarnya. Jadi MU itu memang basisnya kayak di Liga Italia gitu. Jadi bolehlah, pertama dia nggak boleh kalah sama rival ya, sama Liverpool seharusnya dia nggak boleh kalah. Sama tuh kalau Liga Italia kan, Juventus nggak boleh kalah tuh sama Torino kan, yang satu kota. AC Milan juga nggak boleh sama Inter Milan juga sebaliknya. Gelar juga sama. Bahkan di Italia kan kadang Scudetto lebih bergengsi kan daripada Liga Champions ataupun Liga Eropa. Ini sama juga di Inggris. Jadi kumpulan bintang gitu. Kalau di Italia kan kita ada bintang di klub di jersey-nya. Itu di Liga Inggris juga sama. MU itu kan kalau misalnya nggak sukses di Eropa pun, kalau mereka sukses di Liga domestik, kenapa nggak? Dan di Liga Eropa, kalau klub-klub yang main di Liga Eropa, kalau menurut saya sekarang ini ya, itu sebenarnya nggak ngejar trofi, mereka ngejar fee-nya. Karena perubahan role dan match fee-nya itulah kenapa sekarang kan banyak banget pertandingan di Eropa kan, karena match fee-nya luar biasa gitu. Jadi balik lagi ke gelar Liga Inggris tadi, memang harus sih MU seorang pelatih gitu, dan sialnya, ini sial nih bagi siapapun pelatih MU, selalu dibandingkan dengan Sir Alex. Ya. Itu luar biasa. Itu berbeda dengan Arteta. Arteta tuh hanya musim pertama kalau nggak salah, itu dibandingkan dengan sang profesor, si Arsene Wenger. Sementara yang lainnya enggak. Jadi sialnya di MU adalah tradisi itu masih ada gitu. Jadi wahai pendukung MU, tolonglah move on gitu kan. Move on dari Sir Alex. Karena gitu. hampir sama mengingatkan saya kepada Liverpool ketika dia berhasil meraih gelar Liga Champions tahun 2005 ya, Pak Budi. 2005 ada Rafa Benitez. Tapi dia masih gagal kan di Liga Inggris. Liverpool masih belum dianggap kembali ke era sebelumnya. Ya, dan selalu dibandingin sama MU. Wah, jumlahnya waktu itu kan Liverpool stagnan kan. MU terus jalan gitu, 12, 13 gitu. Jadi sekarang kutukannya pindah ke MU. Sekarang berarti yang ngutuk? Kutukan. Yang ngutuk berarti Liverpool dong. Wah, parah banget nih. Saya nggak bilang. Parah banget. Tapi bisa jadi kan, bisa jadi para pendukung Liverpool juga nih, sekarang zaman gue nih sekarang gitu kan, lu kasihan deh gitu kan, bisa jadi kayak gitu kan, walaupun yang berhak ngomong kayak gitu sebenarnya Manchester City gitu kan. Jadi kembali lagi ke tadi kans untuk menjadi kans pelatih gitu kan, kans pelatih. Memang sialnya adalah selalu dibandingin dengan Sir Alex gitu. Siapapun nanti kan ada beberapa beberapa kandidat kan. Ada si pelatih Sporting itu Ruben Amorim ya kalau nggak salah. Kemudian ada satu nama deh Pak Budi, siapa yang paling tepat kalau menurut saya malah justru pelatihnya Ipswich nih.
Siapa? Si McKennie. McKenna. McKenna. Iya. McKenna. Kalau menurut saya malah itu sih yang berpotensi. Alasannya kenapa? Sekali lagi ya, berpotensi itu. Berpotensi bukan karena Elkan Bagot ya, enggak ya. Elkan Bagot sih udah kayaknya selama tinggal deh. Enggak. Alasannya Pak Budi Susah. kenapa McKenna? Jadi kalau McKenna, kalau ngelihat kita perjalanan dari kemarin di di Championship Division, itu dia kan sosok yang kreatif ya. Kreatif, terus dia bisa memadukan pemain tua sama pemain muda, dan itu bukan pemain dia. Gitu. Intinya sih itu. Jadi dia punya kepandian khusus gitu. Meramu khusus pemain muda meramu dan tua. dengan melihat gitu. Melihat, walaupun dia membuang Bagot ya. Diulangi lagi. Walaupun dia membuang Bagot, tapi ketika dia membuang Bagot pun dia udah bilang kok bahwa Bagot sebenarnya udah punya potensi gitu. Nah, dia McKenna ini punya sesuatu yang berbeda dibanding dengan kandidat yang lain gitu. Kandidat lain kan banyak kan yang mulai diajuin ke ke MU oleh para warganet, netizen, bahkan jurnalis gitu, dari yang terkenal sampai yang biasa-biasa aja gitu. Jadi McKenna itu punya visi sih dia, visi, dan itu kelihatan banget ketika dia, walaupun sekarang Ipswich lagi down ya, nggak bagus gitu. Tapi secara dia menangani pemain, kemudian dia mencari pemain, kemudian memaksimalkan pemain yang ada, itu bagus. Saya nggak kebayang sih kalau misalnya McKenna sekarang langsung menangani sekarang gitu, di mana dia punya itu si nomor 9 yang tadinya nggak bergigi gitu, bisa jadi sama McKenna punya gigi, tumbuh giginya paling nggak gitu kan, untuk berusaha untuk menggigit gitu. Jadi walaupun kalau misalnya manajemen memilih McKenna juga pasti pro kontra luar biasa, terutama para teman-teman jurnalis di Inggris sana, wah pasti membandingkan dengan kejelekan dia. Saya pikir dulu waktu Sir Alex Ferguson dipilih melatih MU juga pro kontra juga pasti akan ada terjadi kan? Bahkan lebih panjang sebenarnya kan. Lebih mengerikan kan di era 80-an itu kan gitu. Hanya tidak seviral sekarang aja. Karena dulu belum ada medsos. Dulu masih ada Friendster. Tantangan terberat lainnya ialah ada medsos. Itu yang paling bahaya itu. Termasuk kita ini gara-gara Liverpool tadi itu. Kutukan fans Liverpool untuk MU. Oke, Pak Budi, sudah setengah jam kita cuap-cuap berbusa-busa ya. Membahas tentang pemecatan Erik ten Hag, dan semoga dengan pemecatan Erik ten Hag ini fans MU bisa menuai kebahagiaan. Ya. Paling nggak menang lawan Chelsea. Paling nggak menang lawan Chelsea dan bisa mengakhiri kutukan lah ya. Karena masih 9 pertandingan, harusnya masih panjang lah ya. Walaupun sudah 4 kali kalah. Ya, kalahnya jangan disebutin. Menangnya dong, menangnya lah. Kasihan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di bola break berikutnya. Tonton terus dan baca terus bola.com dan juga bola.net. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih, sama-sama. Ini tos kebahagiaan.